Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan pagi hari ini atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anakmu Tuhan mau bersekutu denganmu, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan ibu kembali. Saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Kali lagi Shalom. Shalom. Gimana kabarnya saudara-saudara? Puji Tuhan baik. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan itu semua bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, gagahnya kita, tapi kita harus tahu bahwa semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita membacakan firman Tuhan hari ini, satu hal yang harus saya tanyakan kepada saudara-saudara semua. Kita sebagai mahasiswa di tempat ini, saya mau bertanya, tujuan paling utama teman-teman di sini apa? Dan bagaimana dengan mencapai tujuan itu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Satu-satu pertanyaannya. Oh, satu-satu pertanyaan. Oke. Teman-teman, apa tujuan saudara-saudara datang di tempat ini? Nah itu Ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya dan jawab. harus bisa. Kalau nggak bisa menjawab, ya out. Silakan Pak jawab. Untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Yang lain, Ada lagi yang lain? Belajar, Belajar, terus, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, terus mengembangkan bakat, mengembangkan bakat. harus punya jawab. Masih ya itu Kualitas, menambah kualitas diri. berkualitas. Nambah sebuah kualitas diri. Terus itu. lebih mendekatkan diri kepada Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasti semua ada. Haleluya. Semuanya pasti tidak lepas daripada Tuhan. Haleluya. Nah, sekali pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saudara mencapai tujuan itu? belajar, Cukup hanya belajar? Berusaha. Belajar berjuang taat. Berdoa. Berdoa, berpuasa, dan rajin memberi persepuluhan. Haleluya. Jangan lupa itu. Apa yang melupakannya dilupakan juga dia. Kalau kau siapa yang mau dilupakan? Tidak ada pun. Oleh karena itu bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, saudara sudah menjawabnya dan kiranya saudara-saudara mempertanggungjawabkannya. Amin. Harus. Oke, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Sudah menemukan semua? Amin. Karena ayatnya cukup panjang, jadi kita bacanya saling bersaut-sautan. Saya ayat pertama dan saudara-saudara ayat 38. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang jadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh
menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pahanaya, serta memberikan Asna, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang yang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asna, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Berbahagialah kita yang membacakan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengambil mengangkat tema pada hari ini, yaitu yang cocok apa saudara-saudara? Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Sekali lagi, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kalau kita tahu tadi cerita yang pembacaan kita tadi mengucu pada Yusuf. Kalau kita tahu semua telah mengenal Yusuf. Mengenal Yusuf? Pernah cerita tentang Yusuf? Ya, Yusuf ini sangat disayang oleh bapaknya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Yusuf ini sangat sekali disayang oleh bapaknya? Karena Yusuf ini adalah anak di masa tuanya bapaknya. Ya. Apalagi bapaknya ini sangat-sangat sama Yusuf. Nah, kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, Yusuf ini memiliki Yusuf ini sering bermimpi, dan mimpinya ini sering diceritakannya kepada saudara-saudaranya, Dan kalau kita tahu saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudaranya itu nggak senang dengan Yusuf. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa di situ ada namanya kecemburuan sosial, Karena ayahnya lebih sayang sama Yusuf daripada saudara-saudaranya. Dan apalagi ditambah lagi Yusuf, saudara-saudara, kalau dia bermimpi dan memiliki penglihatan-penglihatan dan dia bercerita, di situ makin saudaranya makin keras hati, makin memiliki dendam kepada saudaranya itu, kepada Yusuf itu. Kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, langkah supaya kamu tidak salah. Oke. Kemudian saudara-saudara, Yusuf ini diberi penglihatannya. Dan kemudian itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya.
Coba teman-teman, seandainya di keluarga teman-teman ini, bapak saudara, ya dia hanya sayang kepada anak bungsu. Nah, bagaimana respon saudara-saudara? Cemburu. Cemburu pasti. Secara manusiawi memang pasti cemburu. Selain cemburu, apa lagi teman-teman? Iri. Hah? Iri hati. Begitu juga keadaan Yusuf saat ini. Pada waktu itu teman-teman, ya saudara-saudaranya, aduh, sakit hati, ya, karena Yusuf ini disayang bapaknya. Saudara-saudaranya, kok enggak? Sebenarnya disayang. Tapi konsep mereka berpikir aja, ya lebih fokus pada diri sendiri. Ya, oke, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kisah Yusuf. Ya. Seperti tadi tema kita adalah, ya, kalau kita mau ingin berhasil, yang pertama kita lakukan adalah 1 di ayat 58 berkata, Firaun kepada pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Berarti kita tahu di sini Yusuf ini dekat sekali sama Allah, ya, selalu menjadikan Allah sebagai penuntun, ya, sebagai penuntun hidupnya, ya. Selalu menjalin hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin dia berdoa. Seperti tadi teman-teman sudah menjawab. Dia menjalin hubungan dengan Tuhan, ya. Dengan tidak malas-malasnya, ya. Dia selalu taat. Itu poin yang pertama, yaitu penuh dengan roh Allah. Kalau kita mau ingin berhasil, ya harus kita yang pertama harus bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau seandainya kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan dengan akrab, aduh, saya nggak jamin teman-teman, ya, saya nggak jamin sesuatu tujuan yang kita ingin capai itu akan berhasil. Tapi kalau kita, ya, jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya, percayalah dengan iman bahwa semua tujuanmu akan berhasil. Amin. Amin. Itu yang poin yang pertama teman-teman. Ya, harus kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang tadi yaitu penuh dengan roh Allah. Yang kedua yaitu pandai dan bijaksana. Ya. Di ayat 39 dikatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa ya, Yusuf ini sangat berakal budi dan bijaksana. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Yusuf ini bukan hanya pintar teman-teman, ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, Yusuf bukan hanya pintar, tetapi dia juga bijaksana. Teman-teman, bayangkan kalau teman-teman pintar tapi tidak bijaksana, gimana menurut teman-teman? Pintar tapi nggak bijaksana, bagaimana? Bingung nggak menjawab? Saya juga bingung menjawab. Jadi kalau cuma hanya pintar teman-teman tapi nggak bijak mengatur time waktu, ya, mengatur waktu kepada Tuhan, sia-sia, ya, sia-sia. Meskipun kau pintar dengan teori-teori yang memiliki banyak teori, pemikiran apa, tapi kalau nggak bijaksana mengatur waktumu sama Tuhan, itu sia-sia. Haleluya. Haleluya. Jadi Yusuf ini bukan hanya pintar teman-teman, tapi dia bijaksana. Banyak orang pandai di dunia, tetapi tidaklah cukup, ya. Tapi kalau kita lihat di kitab tadi, ya, kita harus menjadi teladan Yusuf ini sangat luar biasa. Pas tadi beberapa minggu saya renungkan firman Tuhan ini tentang Yusuf ini, saya kaget juga ya, saya ngeri-ngeri ya. Kapankah saya seperti Yusuf? Mau nggak seperti Yusuf teman-teman? Meskipun nggak sepenuhnya seperti Yusuf, tapi cara Yusuf yang membangun hubungan sama Tuhan itu sangat penting. Ya, amin. Jadi teman-teman, poin yang kedua ini pandai dan bijaksana. Oke? Poin yang ketiga, ya, ini kalau dia di ruang lingkup asrama, pasti kita mengadakan namanya kerja praktis, ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, teman-teman, kalau kerja praktis, kerja karena terpaksa, apa kerja karena memang udah kewajiban? Kewajiban. Ada nggak yang kerja itu terpaksa? Kalau ada, hilangkan teman-teman. Mari kita baca Alkitab, ya. Kalau ada yang kerja terpaksa, mari kita hilangkan itu semua, ya. Marilah kita bekerja, ya, dengan segenap hati,
Karena firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu dan hanya untuk Tuhan dan untuk manusia. Amin. Itu firman Tuhan, teman-teman. Jadi jangan terpaksa kalau bekerja. Jadi poin yang ketiga adalah rajin. Ayat 46 sampai 48, ya, Yusuf berumur 30 tahun. 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ya, teman-teman. Survei juga membuktikan. Haleluya. Ya, teman-teman, seorang yang rajin, ya, dapat mengerjakan bagiannya dengan apa, teman-teman? Orang yang rajin dapat mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dengan tepat. Amin. Amin. Tapi orang yang tidak rajin, dia mengerjakan suatu pekerjaannya tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak tepat. Kebalikannya, teman-teman. Mau yang pilih yang mana? Jadi seorang yang rajin dapat mengerjakan bagiannya dengan tepat. Ya, tepat. Nggak hanya tepat juga, teman-teman. Produktif, efektif. Kalau dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Rajin juga, teman-teman. Menurut konsep teman-teman, rajin itu seperti apa sih? Lakukan dengan sepenuh hati. Melakukan dengan sepenuh hati. Apalagi? Apalagi, teman-teman? Yang paling utamanya tidak menunda pekerjaan. Itu paling singkatnya, teman-teman. Tidak menunda pekerjaan. Mungkin ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kalau kita menundanya, nggak akan selesai dan nggak akan beres itu pekerjaan. Tapi kita sebagai seorang yang rajin, mari kita bekerja dengan sesungguh-sungguhnya, tidak menunda pekerjaan kita. Apalagi kita nanti, teman-teman, ya, ke tempat pelayanan, ya, ke tempat pelayanan pasti kita bekerja membersihkan lingkungan, membersihkan gereja. Ya, apalagi teman-teman kalau bersihkan gereja, kalau tidak tepat pasti disuruh kembali untuk bersihin. Apalagi kalau ngepel masih berminyak, teman-teman, masih berabu, disuruh ulang. Masa di rumah Tuhan, teman-teman, kita nggak bersih-bersih banget. Tapi kalau kita di luar sana bersih banget. Kenapa ya? Karena satu hal yang harus kita, yang ada di pikiran kita itu mengabaikan. Tidak sungguh-sungguh kita mengerjakan udah biasanya, ya. Suatu saat pasti akan dicet oleh gembala, teman-teman, ya. Kalau mungkin teman-teman, saya kerja tidak dicet, gembala nggak ngecek kok. Pasti kita membiarkannya aja, udah, intinya udah selesai. Itu salah, teman-teman. Tapi seorang yang rajin harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang poin yang ketiga. Poin yang keempat, teman-teman, bisa apa? Bisa mengampuni. Ya. Di ayat 51 dikatakan di situ Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya Allah telah membuatku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Teman-teman, kita semua tahu betapa sulitnya kehidupan Yusuf di masa lalunya. Ada yang tahu kan masa-masa lalunya Yusuf, di mana dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, ya, dan lain sebagainya. Bahkan banyak kali goda-godaan yang menimpa dia. Tapi apa respon Yusuf, teman-teman? Dibully, teman-teman. Ada yang pernah dibully di sini? Gak ada ya? Ada ya? Gimana perasaan teman-teman kalau dibully? Saya juga pernah dibully. Pasti perasaan kita sangat sakit, nangis, pengen. Kalau kita sebagai laki-laki pengen berantem. Apalagi dibully itu antara lain diasingkan. Iya, diasingkan. Tidak disukai, ya. Tidak disukai oleh saudara-saudara lain. Tadi kita jelaskan. Tidak disukai oleh saudara lain. Aduh, sakit banget, ya. Kita jauh dari orang saudara-saudara kita aja. Aduh, sakit banget, rindu banget, ya kan. Apalagi kalau nggak dianggap gitu, ya. Pasti sakit. Jadi perlakuan yang dialami Yusuf dari saudara-saudaranya bukanlah hal yang mudah dilupakan. Betul sekali, bukan hal yang mudah dilupakan. Kalau kita digituin susah melupainya. Ya, udah hampir dibunuh. Dibuang, teman-teman. Kalau kita buang itu yang kita sering buang itu sampah kan? Dimasukkan dalam sumur. Sangat sakit sekali. Ya. Jadi respon Yusuf tetap sabar, teman-temannya, ya. Jadi apakah saat
apakah kita sampai saat ini mungkin karena dulu kita tidak dianggap, apakah masih kita menyimpan rasa kepahitan itu dalam hati? Masih nggak tuh? Masih teman-teman. Ada juga pertanyaan kesaksian saya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan. Harus begitu jalannya. Oh itu. Lupakan diri kita, ya. Kita harus memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, teman-teman. Jadi jika seandainya dalam hati teman-teman, saudara-saudara semua di tempat ini masih ada rasa kepahitan, marilah teman-teman belajar. Mari kita sama-sama pelan-pelan, ya, pelan untuk membuangnya. Ya. Jangan egois teman-teman. Aduh, nanti saya sudah sarjana ini, saya akan balas dendam sama dia ini. Atau mungkin ada anak-anaknya, nanti saya balas dendam. Jangan. Tapi harus mencapai sarjana kuliah. Kalau hanya lulus saja. Jangan hanya lulus teman, ya. Kemarin saya mau buat teman-teman, kuliah hanya untuk mencari gelar, itu salah. Tapi kita kuliah ya harus juga mencari gelar dan memiliki potensi yang luar biasa. Tapi ada tadi mengatakan untuk berprestasi kan? Ya, Siapa itu yang berprestasi? Kau betul ya? Jangan orang rata-rata kau. Dari cara duduk muda, cara Kualitas tadi bilang. kualitas. Ya itu. Kalau kau berprestasi karena ada kualitasmu. Jangan menuntut kualitas tidak ada prestasi. Bohong itu. Jadi semua kita ada tujuan berprestasi ya. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita belajar untuk mengampuni. Ya, kalau mau ingin sukses, kalau tidak mau ingin sukses, jangan mengampuni. Tapi ini firman Tuhan, harus mengampuni. Amin. Kalau mau ingin sukses, marilah kita sama-sama mengampuni orang yang memang bersalah kepada kita. Amin. Amin. Ya, karena dengan mengampuni Tuhan teman-teman itu mengampuni. ya, Tuhan salah satunya ya, jadi contoh untuk mengampuni. Ya. Jadi teman-teman, karena dengan mengampuni, jiwa kita bisa menjadi lega dan kita dapat yang menjalankan tugas-tugas kita yang mungkin Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Salah satunya melayani. Ya. Oke teman-teman, poin yang kelima yaitu teman-teman juga kita harus memiliki keyakinan dan percaya akan penyertaan dan mujizatnya Tuhan. Amin. Ayatnya 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Jadi Yusuf ini sebagai manusia percaya Allah sepenuhnya, teman-teman, luar biasa. Percaya Allah sepenuhnya sebagai penolong dan pelindungnya. Ya. Dia percaya mujizat Tuhan itu ada. Ya. Dia juga meyakini mujizat Tuhan itu ada terjadi dalam kehidupannya. Ya. Jadi sekarang apakah kita memiliki keyakinan seperti Yusuf? Memiliki keyakinan? Ya, memiliki keyakinan. Saya percaya sama teman-teman ya. Marilah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu ya benar-benar ada. Ya, seperti kita teman-teman, kita dari jauh-jauh dari kampung-kampung kita ya. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, nggak mungkin kita sampai di tempat ini. Itu saja yang secara singkat itu. Jadi itulah bukti, salah satu bukti penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mampu diantarkan menjalani hidup ya dengan baik, bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Yang dulu kita tidak bisa bernyanyi, yang dulu kita tidak bisa main musik, di tempat ini kita bisa. Itu karena Tuhan. Haleluya. Sebenarnya kita memiliki talenta-talenta yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita malas mengembangkannya. Ya karena itu tadi nggak mau menjalani proses. Tapi kalau kita mau menjalani prosesnya, yakinlah, percayalah, pasti semuanya akan semuanya akan berkembang dan bertambah banyak pun teman-teman ya. Kalau kita mau kembangkannya ya. Oke? Jadi teman-teman, seperti tema yang kita tadi katakan, yaitu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi Yusuf ini berhasil teman-teman. Ya,
pada akhirnya berhasil mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi sekarang marilah yang mengubah itu bukan dia, ya, Tuhan ya, mengubah kegagalan itu. jalan hidup Yusuf. Dia bukan mengubah, tapi Tuhan. Tuhan ya. Oke, teman-teman, Tuhan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi di sini tadi Yusuf berhasil, teman-teman. Meskipun banyak ya suatu hal yang dia temui, ya pasti dia melakukannya dengan taat dan dia tidak pernah lepas hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau ingin berhasil, marilah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama kita terus berjuang untuk belajar dari kehidupan Yusuf, salah satunya untuk mencapai keberhasilan. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Ibu. Ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali berkumpul dan beribadah. Terima kasih untuk semua pengalaman yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti yang dikatakan oleh Anda Joli, sekarang kami belajar dari Yusuf dalam semua apa yang dialami dalam kehidupannya. Sekalipun saudara-saudara yang mencoba untuk memikirkan dia, tetapi tangan Allah terus memelihara hidupnya sampai Tuhan mengangkat dia lebih tinggi dari apa yang dia pikirkan. Kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan kami alami dalam hidup kami, sekalipun sekeliling kami mencoba menyingkirkan kami, tapi tangan Allah memelihara dan menolong kami, menopang kami, mengangkat kami lebih tinggi dari apa yang kami pikirkan. Berkati terus hambamu, anakku Joli dalam sebuah persiapannya, perjuangannya, terus dalam penulisan skripsinya berhikmat dari Tuhan. Dan senantiasa Tuhan menolong dan berkati. Kami semua juga Tuhan berkati dalam seluruh persiapan kami dalam pelayanan kami. Kami percaya Allah senantiasa menyertai kami. Terpuji termulia nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom.